Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang selalu dimudahkan untuk selalu salat berjamaah subuh di masjid, dan kepada Allah kita meminta pertolongan insyaallah. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita ditanya perkara apa yang paling berat di dalam penghambaan kita kepada Allah, kalau ada yang menjawab yang paling berat itu salat, kalau ada yang menjawab puasa, dan kalaupun ada yang menjawab itu haji dan umrah, pastikan jawaban kita benar, tetapi tidak 100% benar. Karena yang paling berat di dalam penghambaan kita kepada Allah itu tidak terletak kepada salat dan tidak pula terletak kepada puasa, serta tidak terletak kepada haji dan umrah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tetapi yang paling berat di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ketika kita mendapatkan penjelasan dari Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan dalam salah satu perkataannya, yang paling berat di dalam penghambaan kita kepada Allah itu adalah bagaimana menjadikan amal yang kita lakukan dan menjadikan ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah, dapat dicatat oleh malaikat raqib, dapat membuka pintu langit dan dapat diterima oleh Allah. Maka itulah yang paling berat dan itulah yang paling sulit. Karena Allah itu tidak menerima sesuatu yang sifatnya recehan, dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang paling berkualitas. Orang yang menanam padi belum tentu dia sukses dengan apa yang dia tanam dan belum tentu dia panen. Orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses di dalam bisnisnya. Orang yang memberikan laporan kepada atasan, kalau atasannya itu perfeksionis, belum tentu atasannya langsung menerima. Berapa banyak karyawan yang begadang hanya karena atasannya itu pengen setiap laporan itu diulang sampai sempurna. Kalaulah orang yang nanam padi belum tentu dia panen, orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses, maka sama, orang yang beramal itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul berkualitas apa yang dia lakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Makanya Qabil dan Habil sama-sama memberikan sedekahnya kepada Allah, tetapi Allah tolak apa yang datang dari Qabil dan Allah terima apa yang datang dari Habil, untuk menjelaskan kepada kita, menjadikan amal kita diterima oleh Allah itu tidak gampang dan itu tidak mudah. Mana dalilnya bahwasanya orang yang beramal itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita membuka lembaran di dalam Al-Qur'an, banyak betul yang menjelaskan bahwasanya amal itu belum tentu diterima oleh Allah. Saya akan sampaikan dalil pertama dari Quran, dalil yang kedua dari hadis untuk memberikan pencerahan untuk kita. Dalil yang pertama di dalam Quran untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak setiap amal itu langsung diterima oleh Allah, yaitu dalil pada surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita sering membacanya, mungkin anak-anak kita juga hafal. Allah menyampaikan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang amilatun, dia beramal. Nasibah itu kepayahan dan keletihan. Bapak kalau pengen tahu artinya harfiah dari nasibah, Bapak coba lihat ada orang yang genjot becak sampai berkeringat kaosnya dan basah, itu namanya nasibah. Allah menyampaikan amilatun nasibah. Berapa banyak orang yang kepayahan dan keletihan, tetapi Allah tidak menggandeng ayat ini dengan kata-kata surga. Tapi Allah menggandeng ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat, tasla naron hamiyah, justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Di situ kita akhirnya mendapati tidak setiap orang yang beramal itu langsung diterima oleh Allah. Justru ada orang yang juga beramal tetapi juga mereka mendapatkan sesuatu yang tragis, yaitu adalah api neraka. Jangan sampai salah paham, nanti akhirnya tidak mau beramal. Udahlah, amal aja belum tentu masuk surga. Lo yang beramal aja belum tentu diterima, apalagi yang tidak beramal. Disitulah akhirnya kita mengerti sesungguhnya itu dalil pertama. Ternyata menjadikan amal diterima oleh Allah itu tidak gampang. Karena betul-betul Allah itu mencari yang paling berkualitas. Dan ingat, Allah itu tidak mencari yang banyak, Pak, tapi Allah itu mencari amalnya baru sedikit. Kalau Allah itu mencari yang terbanyak, kasihan teman kita yang meninggal umur 25 dan 30 karena amalnya tidak sebanyak kita ketika umur itu tidak pernah kemudian ini. Kenapa Allah itu kemudian tidak mendolimi yang umurnya pendek? Karena Allah tidak pernah mencari amal yang banyak dari manusia. Allah itu mencari yang terbaik.
Dan kalau amal kita tidak yang terbaik, ya kita harus siap dengan konsekuensi. Orang yang tidak memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, maka Allah pun bisa menolak amal itu, sebagaimana analogi yang tadi saya sampaikan. Dalil yang kedua, bahwasanya amal itu belum tentu menjadi jaminan mutu dan amal itu belum menjadi garansi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua, dalil yang datang dari hadis. Hadis ini adalah hadis yang sering kita dengarkan kalau kita di waktu Ramadan. Para mubalik sering menyampaikan hadis ini. Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min hadis yamihi illa juwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali ju, lapar, dan dahaga ataupun haus. Itu dalil yang kedua, menunjukkan kepada kita, orang yang sholat belum tentu sholatnya naik ke atas langit dan dicatat oleh malaikat raqib. Orang yang berpuasa, Nabi sudah mengabarkan bahwasanya ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali adalah lapar dan haus. Itu memberikan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata beramal itu belum tentu diterima. Makanya maaf, ini peringatan untuk kita semuanya. Kalau ada orang yang sombong dengan ibadahnya dan ada orang yang sombong dengan amalnya, lo yang disombongkan apa? Karena amal yang dia lakukan belum tentu diterima. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang paling buruk di antara kesombongan itu adalah orang yang sombong dengan amal ibadahnya. Orang kalau sombong dengan hartanya, walaupun tercela, minimal lebih baik daripada orang yang sombong dengan amal solihnya. Karena orang yang sombong dengan hartanya, hartanya kelihatan, jabatannya kelihatan. Tapi kalau orang sombong dengan harta, kalau orang sombong dengan amal, apa yang disombongkan? Amal yang dia lakukan pun belum ada jaminan mutu dan garansi dari siapapun amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, jangan sampai kita memiliki pemahaman yang kurang benar. Setiap amal itu langsung diterima oleh Allah. Tidak ada yang menjelaskan itu. Tapi disinilah kita faham, ternyata amal itu ada yang dicatat oleh malaikat raqib, dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, karena 2 hari itu merupakan hari dilaporkannya amal kita kepada Allah. Ada orang yang beramal, ada orang yang beribadah, tapi ternyata amal ibadahnya itu tidak dicatat oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah dan tidak meninggalkan kebaikan untuk dirinya. Setelah kita faham bahwasanya tidak setiap amal ibadah itu langsung diterima oleh Allah, pertanyaan kita, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu semacam apa? Terutama kalau kita kaitkan dengan status kita. Hari ini kita memiliki status sebagai alumni Ramadan. Saya alumni Ramadan, Bapak alumni Ramadan 1440. Dan tentunya kita penasaran, kira-kira ini kalau kita baru saja menyelesaikan 30 hari berpuasa ketika di bulan Ramadan 1440, maka kira bertanya, kalau amal itu belum tentu diterima dan masuk pula di bulan Ramadan, kita mungkin ingin mengetahui kira-kira amal kalau diterima oleh Allah itu tandanya apa dan karakteristiknya apa. Untuk menilai diri kita dan mengevaluasi diri kita, apakah kita termasuk orang yang diterima oleh Allah ataukah tidak. Karena segala sesuatu pasti meninggalkan bekas. Makan meninggalkan bekas kenyang, minum meninggalkan bekas basah di kerongkongan, banjir meninggalkan bekas di dinding. Maka amal kalau diterima itu pasti meninggalkan bekas. Dan kita pengen tahu karakteristik ataupun sifatnya kalau amal kita diterima untuk diri kita, bukan untuk nilai orang lain. Jangan sampai nanti untuk nilai orang lain. Kita ngomong sama tetangga, berdasarkan kajian subuh kemarin, kamu itu tidak diterima amalnya di bulan Ramadan. Tidak usah nilai orang lain, untuk nilai diri kita. Maka ketika kemudian kita ingin bertanya sebagai sebuah evaluasi untuk diri kita, kalau amal kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan itu sifatnya apa dan karakteristiknya apa, supaya kita faham, supaya kita ngerti, supaya kita mampu evaluasi dan menimbang diri kita dan mawas diri kita di hadapan Allah. Apakah kita termasuk orang yang diterima oleh Allah amal ibadahnya ataukah tidak. Dan para ulama lalu menyebutkan ada 3 sifat yang Allah akan berikan kepada orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Dan ini juga merupakan sifat dari amal yang diterima oleh Allah.
Tiga sifat ini tidak Allah berikan kecuali kepada mereka yang diterima, dan siapapun yang tidak diterima amal perbuatannya, tidak diterima amal Ramadannya, maka dia tidak akan mampu memiliki tiga sifat ini dalam kehidupan dia ketika habis beribadah. Apa tiga sifat itu? Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab lalu kemudian menyampaikan kepada kita dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan jazaul hasanati al hasanatu ba'daha wa jazaul sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Tanda amal apabila diterima oleh Allah naik ke langit pada hari Senin dan Kamis, diterima oleh Allah. Kalau amal ini diterima oleh Allah, itu pasti Allah itu akan menjadikan orang yang diterima amal ibadahnya, dijadikan dia lebih baik dari ibadah sebelumnya. Karena ternyata Allah itu kalau menerima amal ibadah saya, amalan ibadah Bapak, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi indikator paling penting kalau Allah itu menerima amal ibadah kita, setelah amal ibadah kita diterima, disimpan oleh Allah di sisinya. Kalau amal ibadah kita diterima dan disimpan oleh Allah di sisinya, Allah ganti amal itu yang telah diterima, dia diberikan kekuatan untuk beramal lebih baik daripada amal yang sebelumnya. Kita ambilkan contoh supaya gampang untuk menguraikan dan memahami. Kita pengen tahu umrahnya seseorang itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Maka untuk melihat umrahnya seseorang itu diterima oleh Allah ataukah tidak, makbulah ataupun tidak makbulah, makbulah itu diterima. Maka ternyata jangan lihat orang ketika umrah. Orang kalau sedang umrah tiba-tiba bertanya, umrahnya saya diterima oleh Allah atau tidak Ustadz? Ya tidak bisa diketahui, orang lagi umrah. Karena orang ketika sedang di Mekah dan sedang di Madinah, semuanya orang itu kalau sedang di Mekah dan Madinah itu memang taat dan sholih. Karena atmosfernya Mekah dan Madinah itu luar biasa. Adzan, datang ke masjid, iqamat, lari mengejar sholatnya, menutup aurat, baca Quran, iktikaf, itu semuanya lumrah dilakukan kalau kita berada di Mekah dan Madinah. Orang kalau sedang umrah tidak bisa dilihat apakah umrahnya itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Kapan kita mulai melihat orang itu apakah diterima oleh Allah ataukah tidak dari umrah kita? Gampang, perhatikan. Setelah kita pulang dari Mekah dan Madinah, kemudian kita pulang ke Bekasi, kita pulang ke Jakarta, kita pulang ke Pekanbaru, kita pulang ke Duri, Dumai. Kalau setelah kita pulang ternyata ada perubahan dalam diri kita dan hidup kita menuju kepada arah kebaikan, maka arah kebaikan yang Allah berikan kepada kita setelah kita beramal itu tanda amal kita ketika umrah diterima. Maaf ya Pak, ini contoh. Kalau ada orang sebelum umrah membuka aurat, kalau ada orang sebelum umrah kasar ngomong sama orang tuanya, kalau ada orang sebelum umrah dia tidak pernah datang ke tempat taklim, kalau ada orang sebelum umrah tidak pernah datang ke masjid, tapi setelah dia umrah dia datang ke Nabi, ke masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Kemudian dia datang ke Masjidil Haram. Tergetar hatinya ketika melihat Ka'bah. Pulang dari umrah, ternyata kemudian dia berubah, dia nutup aurat, dia perbaiki kualitasnya ketika dia berbakti sama orang tuanya. Yang asalnya tidak pernah datang ke masjid, dia datang ke masjid. Yang asalnya tidak pernah menundukkan dirinya ketika duduk di majelis ilmu, dia belajar untuk duduk dan mendengarkan majelis ilmu. Kalau ada perubahan grafik kebaikan ketika kita habis melakukan ibadah, berarti umrah itu diterima oleh Allah sampai dijadikan hatinya dibolak-balikan dalam kebaikan untuk menuju kepada arah yang lebih baik. Maaf ya Pak, Makkah dan Madinah itu bukan tempat. Makkah dan Madinah itu secara filosof, Makkah dan Madinah itu pola hidup. Tentunya kalau orang yang sudah pernah umrah pasti merasakan ya. Kita bangun jam 2 itu seger, mandi, datang ke Masjid Nabawi jam 2 itu tidak malu karena banyak orang. Kita kalau dengar adzan lari, kalau ada qomat kita lari, kalau ketinggalan sholat kita nyesel. Itu namanya pola hidup seorang mukmin itu kayak gitu. Makanya siapapun yang pola hidupnya kayak Mekah dan Madinah, walaupun dia di Bekasi, walaupun dia di Jakarta, walaupun dia di Duri, tapi pola hidupnya sebagaimana pola hidup ketika dia umrah, berarti umrahnya itu diterima oleh Allah, dan tanda terima dari Allah itu dijadikan dia lebih baik daripada sebelum umrah. Sama Pak dengan Ramadan.
Ramadan kita kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dilihat pas Ramadan dulu, karena pas Ramadan semuanya taat. Kalau pas Ramadan semuanya solih, Pak. TV yang tidak pernah solih aja solih kok kalau di Ramadan. Orang kalau pacaran aja kalau di Ramadan aja solih kok. Ya ketemuan, Ramadan ketemu. Terus kapan ketemunya? Nanti habis tarawih kan gitu. Itu kalau Ramadan. Kalau kita ingin tahu kualitas diri kita apakah diterima oleh Allah ataukah tidak ketika di bulan Ramadan, jangan dilihat pas ketika Ramadan, dilihatnya ketika habis Ramadan. Kalau kemudian kita habis Ramadan, Pak, bangun sebelum subuh tetap kita kerjakan. Kemudian berjamaah di masjid tetap kita lakukan, tilawah tetap kemudian kita rutinkan, sholat tarawih dan akhirnya berganti sholat tahajud ketika di luar bulan Ramadan tetap kita kerjakan walaupun witir, Qur'annya tetap kemudian kita baca walaupun 5 ayat ataupun 10 ayat. Kalau terjadi kebaikan setelah Ramadan itu selesai dan amal-amal itu tetap terjaga atau grafiknya lebih tinggi daripada Ramadan atau minimal sama, maka itu berarti tanda amal Ramadan dia diterima oleh Allah sampai dia dijadikan oleh Allah lebih baik setelah Ramadan itu selesai. Maaf Pak, Ramadan itu juga sama. Ramadan itu bukan waktu, Ramadan itu bukan bulan, Ramadan itu pola hidup. Pola hidup Ramadan itu kan indah ya. Jam 3 bangun kita tidak merasa marah. Ibu-ibu sudah masak. Habis subuh kita ke masjid. Malam capek, walaupun habis kerja kita tetap tarawih. Kita sempatkan membaca Quran, itu pola hidup. Makanya orang kalau kemudian ingin mengetahui apakah Ramadan saya diterima oleh Allah, tanda yang pertama, kalau Ramadan saya, Ramadannya Bapak diterima oleh Allah, maka Allah akan menjadikan pola hidupnya Bapak, pola hidupnya Ramadan walaupun Bapak di bulan Syawal. Allah akan jadikan antum pola hidupnya itu pola Ramadan walaupun antum di bulan Dzulqa'dah. Kita akan dijadikan pola hidupnya Ramadan walaupun kita hidup di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Itulah tanda Allah itu kalau menerima satu amal dijadikan dia itu lebih baik daripada amal sebelumnya atau minimal sama. Ya, makanya Pak, kalau tadi tarawihnya atau tahajudnya minimal witir aja terjaga. Kita ini berhusnudzon kalau gitu moga-moga tarawih kita di bulan Ramadan itu diterima sampai dijadikan kita tetap istiqamah melakukan amal itu setelah Ramadan itu selesai. Karena maaf ya, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal. Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Rabb yang kita sembah di bulan Dzulqa'dah. Tidak ada bedanya. Kalau ada orang membedakan antara kualitas ibadahnya di Ramadan dan kualitas ibadahnya di selain Ramadan, maka seakan-akan dia itu beribadah kepada Rabb yang berbeda. Padahal tidak ada yang beda. Kamu nyembah ketika Ramadan itu Allah, ketika di bulan Syawal itu Allah, ketika di bulan Dzulhijjah itu Allah. Dan maaf, Ramadan itu bukan hanya menjadikan parade ketaatan itu selesai ketika sholat Idul Fitri itu dikerjakan. Ya, kita tidak nilai orang loh Pak ya. Nanti jangan terus nilai, wah kemarin pas Ramadan dia datang ke masjid, sekarang tidak pernah datang. Itu tanda amalnya nggak diterima. Tidak usah mikirin orang. Mikir kita sendiri saja sudah terlalu berat Pak, apalagi memikirkan orang lain. Makanya itulah tanda amal Ramadan itu kalau diterima. Maka mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya kalau amal Ramadan kita itu diterima dan amal ibadah kita diterima dijadikan lebih baik? Dalilnya sering kita baca di dalam surat Al-Lail. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah menyampaikan fa'ama man a'ta, kalau kamu sedekah, wattaqwa bertakwa, lalu membenarkan janji surga. Perhatikan, kalau Allah itu menerima 3 amal yang dilakukan manusia. Ini diwakili dengan 3 amal tapi mewakili seluruh amal. Kalau Allah itu menerima amalmu, maka Allah menutup rangkaian amal ini dengan kata-kata fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia dalam jalan kebaikan. Kami mudahkan dia sholat malam lagi. Kami mudahkan dia tilawah lagi. Kami mudahkan dia untuk datang ke masjid berjamaah sebagaimana dia berjamaah ketika Ramadan. Kami mudahkan sedekah lagi sebagaimana dia sedekah di bulan Ramadan. Dan itu yang digaransi oleh Allah. Dan itulah yang kita fahami. Yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah.
maka ketika Allah itu terima amal yang kita lakukan, cindera mata dari Allah ketika Allah terima amal yang kita lakukan, dijadikan kita mudah untuk melakukan kebaikan, dijadikan mudah nutup aurat, dijadikan mudah untuk berbakti sama orang tua. Maka itulah yang kita dapatkan kalau amal Ramadan kita diterima. Makanya itu yang berat Pak, menjadi muslim dalam segala musim itu berat. Yang ringan menjadi muslim hanya di bulan Ramadan gampang. Menjadi muslim hanya di bulan umrah lebih gampang. Tapi menjadi muslim dalam segala musim itu tidak gampang. Dan itulah yang menunjukkan hakikat Ramadan kita diterima oleh Allah kalau kita masih terjaga. Makanya sholatnya minimal witir Pak, 3 rakaat sebelum subuh. Dan kita kan juga paham ya, tahajud itu kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Kalau Ramadan sudah berlalu namanya adalah tahajud kembali ataupun qiyamul lail. Tilawahnya terjaga walaupun cuma 5 ayat. Mengulang-ulang hafalan Quran dan zikirnya, maka itu termasuk indikator amal Ramadan kita diterima. Kalau amal kita ditolak, apa yang terjadi? Kalau amal kita ditolak, maka kemudian Allah sampaikan keterusan dari ayat yang tadi kita baca, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, merasa cukup dan mendustakan janjinya Allah yaitu surga. Lihat, kalau Allah itu menerima, tidak menerima amalmu ketika Allah tutup pintu langit dan malaikat raqib enggan untuk mencatat itu menjadi amal kebaikan, apa yang Allah akan berikan? Fasanuyassiruhul usra, kami akan susahkan dia untuk melakukan kebaikan. Kami susahkan untuk salat malam, kami susahkan untuk menutup aurat, kami susahkan untuk sedekah, kami susahkan untuk ngomong yang baik sama keluarganya, kami susahkan dia untuk berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena kalau Allah sudah nolak amalan seseorang, waliyadzubillah, maka dibiarkan dia terjun bebas menuju kepada kerusakan dan menuju kepada keburukan amal setelah dia melakukan kebaikan. Maaf, kalau ada orang habis umrah, muka kembali auratnya, tidak pernah datang lagi ke masjid, adzan terdengar sampai berganti adzan di waktu sholat yang lainnya, tetap tidak pernah tergerak ke masjid, tetap tidak pernah datang ke tempat taklim, tetap tidak pernah menyesal ketika panggilan iqamat dia lewati terus menerus dalam hidupnya. Terjadi keburukan setelah dia melakukan kebaikan ketika pada waktu habis umrah kemudian menjadi yang semacam itu, maka mungkin orang yang semacam itu amalnya itu ditolak sama Allah sampai dijadikan dia itu lebih buruk setelah dia beramal. Sama pula ketika kita kemudian mengerti tentang Ramadan ini, kalau siapapun ini setelah Ramadan selesai disulitkan lagi puasa, akhirnya puasa sunnah pun tidak mampu. Disulitkan lagi puasa, disulitkan bangun tengah malam, disulitkan untuk kemudian sholat witir, disulitkan lagi untuk sedekah, dan semua kebaikan itu disulitkan oleh Allah sampai dia terjun bebas kepada kerusakan dan keburukan setelah melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Maaf, berarti diri kita, waliyadzubillah, kalau mendapatkan yang semacam itu berarti amal Ramadan kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah sampai dijadikan kita buruk. Makanya inilah yang paling berat. Ramadan itu yang paling berat bukan puasanya, tapi menjadikan amal Ramadan diterima itu yang paling berat. Dan itu yang pertama Pak. Moga-moga kita mulai evaluasi, bukan sekali lagi untuk mengukur orang lain, tapi adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Yang kedua, amal Ramadan itu kalau diterima oleh Allah dan amal kebaikan itu kalau diterima oleh Allah, yang kedua apa? Yang kedua, amal Ramadan kita kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan hati kita penuh rasa takut dan cemas terhadap amal yang baru kita lakukan. Amal itu Pak kalau kita kerjakan diterima oleh Allah, itu bukannya justru menimbulkan perasaan tenang, bukan. Amal itu kalau diterima oleh Allah justru menjadikan orang yang diterima amal ibadahnya itu rasanya itu cemas dan khawatir terhadap amal yang dia kerjakan. Sebelum saya menjelaskan poin yang kedua, mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya kalau orang itu diterima amal ibadahnya itu malah cemas dan malah dalam kondisi harap-harap takut terhadap amal yang baru saja dia kerjakan. Dalilnya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang habis memberikan sedekah hartanya, justru hati mereka ketakutan, mereka akan kembali kepada Allah. Maaf ya Pak, ada peristiwa dialog yang indah ketika ayat ini baru saja diturunkan.
Ketika ayat ini baru saja diturunkan, Aisyah radhiyallahu anha itu bingung. Kok habis sedekah malah hatinya takut ya? Tanya beliau kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya Nabi, ya Rasul, kenapa orang yang habis sedekah malah hatinya itu ketakutan ketika habis sedekah? Bukannya habis sedekah itu tenang? Jangan-jangan orang yang sedekah yang Allah katakan pada ayat ini adalah orang yang habis minum khamar, habis berzina, dia sedekah. Dia masih khawatir terhadap zina dan dosa minum khamarnya." Perhatikan jawaban Rasulullah kepada Aisyah. La ya binti Siddiq, haula'il ladzina yusalluna yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Rasulullah itu berkata, bukan itu maksudnya wahai Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq. Tetapi yang dimaksudkan pada surat Al-Mu'minun ayat 60 ini adalah orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Semakin banyak diterima oleh Allah, semakin dijadikan hatinya ketakutan ketika habis beramal, bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Apa efeknya antara orang yang takut habis beramal dengan orang yang kepedian ketika habis beramal? Beda, Pak. Orang kalau terlalu pede habis beramal, akhirnya apa? Dia tidak membutuhkan amal yang lainnya karena terlalu pede bahwasanya amal yang dia kerjakan itu sudah betul-betul langsung diterima. Dan efeknya beda dengan orang kalau habis beramal dia masih takut, maka dia tidak akan pernah bosan untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Kenapa orang yang diterima amal ibadahnya itu dijadikan hatinya takut, Ustaz? Para ulama mengatakan ada 3 hikmahnya. 1, supaya dia tidak sombong dengan ibadah yang dia kerjakan. Makanya maaf, penghuni surga itu Pak, dari para sahabat Nabi, salah satu contohnya 10 sahabat yang dijanjikan surga. Tidak ada itu yang kemudian mereka itu sombong dengan apa yang mereka dapatkan dari status penghuni surga. Contoh ya, Muawiyah dengan Ali itu penduduk surga, tapi ketika berperang antara sahabat Ali dengan Muawiyah, sahabat Ali itu tidak pernah itu ngomong, saya ini penduduk surga, kamu kok perangi saya? Kita ambilkan contoh lagi Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab itu salah satu penghuni surga. Kalau kita buka dalam hadis, berapa kali dia itu ditetapkan sebagai penduduk surga? 2 kali oleh Nabi. Itu pun masih ditambah lagi bahwasanya Rasulullah pernah memberitahukan dia itu adalah orang yang akan mati syahid. Pernah di atas gunung Uhud, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiba-tiba bergetar itu gunung Uhud. Dipukul oleh Nabi dengan kakinya, dihentakkan kakinya Nabi dan berkata, ihta'i anti ya Uhud, diam kamu Uhud. Di atasmu Nabi, di atasmu Siddiq, dan di atasmu 2 orang yang akan mati syahid. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa itu Siddiq Abu Bakar? Siapa itu yang akan mati syahid? Umar dengan Utsman. Itu pun masih ditambah lagi. Rasulullah bercerita kepada Umar, wahai Umar, aku tadi malam melihat surga. Ada sebuah istana yang sangat indah terbuat dari mutiara. Saking megahnya istana itu di surga, aku sangka istana itu untuk diriku. Tetapi ketika aku tanya kepada Jibril, ternyata untuk seorang laki-laki dari umatku, dan itu adalah engkau. Masya Allah. Itu Umar, Pak. Dan Umar ditetapkan sebagai penduduk surga itu 2 kali oleh Nabi. Coba kalau kita ditetapkan sebagai penduduk surga, Masya Allah, kan tadi malam saya sudah ngomong, itu pasti sudah besar kepalanya. Kalau kita memikirkan, harusnya Umar ketika ditetapkan sebagai penduduk surga, kira-kira logisnya itu apa? Mungkin tenang, nyaman, karena sudah ditetapkan sebagai penduduk surga. Mungkin kemudian akhirnya juga tidak banyak nangis, karena sudah ditetapkan penduduk surga. Tapi kenyataan yang terjadi adalah justru sebaliknya. Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang paling banyak tangisannya. Karena kalau kita pengen ngelihat fisiknya Umar itu orangnya tinggi, besar, rambutnya ikal, Pak. Dan Umar itu di pipinya ada garis hitam itu di bawah matanya sampai ke dagunya. Kenapa ada garis hitam di pipinya? Dikatakan oleh Ibnul Jauzi, likasratil buka min khasyatillah. Sesungguhnya Umar itu saking banyaknya nangis, maka meninggalkan bekas di pipinya ketika kemudian banyaknya tangisan air mata karena takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangin ketika baca nasnya, ketika baca teksnya di kitab, saya bayangin, nangis kok sampai bekas di pipi itu, tangisannya itu seberapa sering. Kalau pipi kita hitam tuh biasanya bukan karena tangisan, karena jerawat batu yang tidak sembuh gitu.
Yang kita pitas-pitas itu enggak sembuh-sembuh, hitam akhirnya. Loh, Umar itu sampai hitam justru karena banyak nangis. Kalau kita pikir orang yang dijamin oleh surga itu kan harusnya tidak banyak nangis, sudah tenang. Tapi justru malah tidak dijadikan tenang oleh Allah, hatinya ketakutan. Akhirnya kalau kita diterima amal Ramadannya, kita mikirkan Ramadan kita. Pertama, kita tidak akan sombong. Kedua, kenapa dijadikan orang yang diterima amal itu dijadikan hatinya cemas oleh Allah? Supaya kita tidak punya waktu untuk nilai ibadah orang lain. Dan kita banyak evaluasi diri kita. Dan yang ketiga, kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah, kenapa dijadikan cemas? Yang ketiga, kalau kita cemas, berarti kita tidak mencukupkan dengan ibadah yang wajib, tapi kita akan menambahnya dengan yang sunnah. Orang kalau Ramadannya diterima oleh Allah, saya husnudon, berarti dimudahkan dia ketika puasa sunnah setelah Ramadan selesai. Kalau ditanya, kenapa kamu Syawal 6 hari? Saya tidak pede kalau Ramadan saya itu diterima. Saya tambahkan moga-moga puasa Syawal yang saya lakukan menutupi kekurangan saya ketika saya melaksanakan amal di bulan Ramadan. Kenapa kita ba'diyah, Pak? Karena kita khawatir jangan-jangan sholat kita itu belum sempurna. Kita tutup dengan kita melaksanakan ba'diyah. Kenapa kita qobliyah, Pak? Sholat sunnah fajar 2 rakaat tadi sebelum subuh. Karena kita khawatir jangan-jangan subuh kita nanti tidak berkualitas. Makanya orang kalau diterima amal ibadahnya dijadikan khawatir dan cemas. Saya itu sering sekali dapatin pertanyaan lewat kertas kalau di kajian. Ustadz, kenapa ya hati saya khawatir terhadap amal? Saya tuh kagum, Pak, kalau sudah ada yang nulis kayak gini. Kenapa? Ada tanda-tanda amalnya diterima. Ketika khawatir mudah nangis. Ketika khawatir tidak sempat nilai orang lain. Ketika khawatir terhadap amalnya, dia tidak akan sombong, Pak. Banyak orang itu yang baru beribadah sunnah, baru beribadah ikut taklim sedikit, tapi sombongnya Masya Allah melebihi orang-orang yang sudah beribadah sekian lama. Makanya yang kedua, orang yang kemudian dia diterima amal ibadahnya itu apa? Dijadikan hatinya itu dalam kondisi ketakutan, cemas. Ada yang mungkin berkata, Ustadz itu namanya suudon sama Allah. Lu enggak suudon. Kalau suudon itu kita mengatakan tidak diterima, itu suudon. Kalau yang saya katakan itu harap jangan-jangan amal saya tidak diterima. Analoginya gini, Pak, kalau Bapak punya anak kelas 3 SMA akan ujian nasional, setiap dia khawatir kalau dia tidak lulus terhadap ujian nasional karena standarnya ujian itu dibuat semakin tinggi kalau setiap tahun. Apa yang dilakukan anak kita kelas 3 SMA kalau dia takut dengan ujian nasional? Dia akan banyak belajar, Pak. Yang biasanya siang dipakai untuk main akan dipakai untuk ngaji. Yang biasanya malam dipakai untuk kemudian tidur jam 8, dia tidurnya jam 12. Kalau ibunya nanya, "Loh nak, jam 11 kok belum tidur?" "Iya Bu, masih belajar." Standarnya ujian nasional sekarang ditingkatkan lagi, Bu. Akhirnya semakin khawatir, maka semakin dia belajar. Itu analoginya. Jadi kita bukan untuk suudon kepada Allah, Allah tidak terima, bukan. Tapi kemudian perasaan takut itu yang akan mendorong kita untuk beramal. Sama kayak anak SMA, kalau takut tidak lulus ujian, maka dia itu akan belajar dan belajar. Semakin dia takut dengan ujian nasional, semakin dia akan belajar. Bahkan bisa jadi akan narik bajunya bapak dan berkata, "Tolong Pak, saya dikursuskan." Karena dia merasa belum cukup untuk menghadapi ujian nasional. Itulah perumpamaan dan analogi dari orang yang diterima amal ibadahnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, amal ibadah Ramadan kita kalau diterima, kata Imam Ibnu Rajab, dijadikan kita tidak pernah bosan untuk berdoa meminta amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Para sahabat Nabi itu, Pak, kalau ditinggalkan Ramadan, berdoanya sampai 6 bulan. Berdoanya itu sampai 6 bulan supaya amalnya itu diterima oleh Allah. Kana sahabatu yad'una Allah fi sittati asyurin ayataqabbala minhum a'malahum. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, para sahabat Nabi kalau ditinggalkan Ramadan, maka mereka itu berdoanya sampai 6 bulan khusus, Pak. Hanya meminta supaya Ramadan mereka dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memintanya bukan 1 pekan, 2 pekan, bukan 3 pekan, bukan 4 pekan. Enggak. Mereka memintanya adalah 24 pekan, artinya 6 bulan mereka itu berdoa terus. Yang mendominasi permintaan doanya mereka bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan. Tapi yang mendominasi permintaan doa mereka kalau habis Ramadan itu satu, Pak. Mereka meminta supaya Ramadan mereka dapat diterima oleh Allah. Kita tahu
Kenapa Nabi Ibrahim ketika habis membangun Ka'bah bersama Ismail, apa doanya Nabi Ibrahim? Bukan Rabbana atina. Tapi ketika habis membangun Ka'bah, Ibrahim itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ya dari kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita tahu ya Rasulullah, apa Pak zikirnya Rasulullah kalau habis subuh, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh Pak. Bahkan Nabi ketika meninggal hari Senin, subuhnya masih berzikir dengan zikir ini. Zikirnya Nabi itu kalau habis sholat subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sepanjang hidupnya itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan itu dilazimi Nabi setiap habis sholat subuh, tidak pernah ditinggalkan. Kenapa Ibrahim, kenapa Rasulullah meminta amalnya itu supaya diterima padahal mereka sudah dijamin surga? Karena orang Pak, kalau sudah diterima amal ibadahnya itu tidak pernah bosan berdoa supaya amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi sampai diterangkan 6 bulan mereka berdoa supaya amal mereka itu diterima di bulan Ramadan. Makanya sama, kalau memori kita tentang Ramadan tidak cepat pudar, dan ketika kita ingat Ramadan, maka kita akan mengangkat tangan, ya Allah terimalah apa yang kami lakukan di bulan Ramadan. Maka kita bisa meraba-raba, mungkin amal kita diterima sampai dijadikan ringan lisan kita untuk berdoa setelah Ramadan, dan kita meminta sampai 6 bulan supaya Ramadan kita diterima. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai seterusnya. Kita dijadikan untuk terus berdoa supaya amal Ramadan kita diterima. Dan ingat, Bapak kata Hasan Al-Basri, orang yang rajin mengetok pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintunya oleh penghuni rumah. Maaf ya, kalau kita ngetok pintu sekali, Sahibul Bait, penghuni rumah belum tentu membukakan pintu. Kenapa? Ya karena baru sekali, mungkin penghuni rumahnya baru tidur. Kalau kita ngetok 2 kali, mungkin belum dibukakan pintu karena mungkin Sahibul Baitnya lagi baca WA. Tapi kalau kita ngetok pintu terus-terusan, kira-kira dibukakan atau tidak dibukakan? Pasti dibukakan. Pengeng dia melihat dengernya itu, mungkin dibukakan. Sama, kata Hasan Al-Basri, berdoa itu mengetok pintu langit Pak. Makanya kata Hasan Al-Basri, orang yang rajin mengetok pintu langit dalam doa adalah orang yang paling besar dibukakan pintu langit itu untuknya. Makanya kemudian kenapa para sahabat itu sampai mengumpulkan doa mereka sampai 6 bulan ke langit supaya amal Ramadan mereka diterima. Karena mereka tahu, mereka itu kalau ngetok pintu dengan doa, maka sesungguhnya doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa menjadikan mungkin ada amal kita yang tidak berkualitas di bulan Ramadan akhirnya menjadi diterima ketika kita berdoa. Karena Allah itu zat pemalu. Kalau mendapati ada seorang manusia rajin mengangkat tangan untuk meminta sama Allah, dan Allah malu kalau sampai hamba itu menarik tangannya dalam kondisi kosong. Maaf, bisa jadi ada tarawih kita yang kurang sempurna, tapi karena kita hari ini terus meminta supaya tarawih kita diterima oleh Allah, akhirnya yang asalnya tidak diterima menjadi diterima oleh Allah. Maaf ya, bisa jadi ada itikaf kita yang tidak sempurna karena itikaf kita belum kemudian berbasis ilmu, masih banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Bisa jadi itikaf kita tidak diterima oleh Allah, tapi karena kita rajin berdoa, ya Allah terimalah tarawih kami, terimalah kemudian itikaf kami, terimalah puasa kami. Karena rajin kita berdoa, amalan yang tidak berkualitas ditutup oleh Allah, diganti dengan kebaikan setelah kita rajin meminta kepada Allah, ketika kita ngemis kepada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah. Makanya para sahabat Nabi kalau sudah ditinggalkan Ramadan, ngemis mereka kepada Allah selama 6 bulan mereka berdoa. Dan doanya mereka, kata Ibnu Rajab, adalah didominasi dengan permintaan supaya amal Ramadan mereka diterima. Makanya orang Pak kalau diterima amal Ramadannya, dijadikan memori dia tentang bulan Ramadan itu tidak cepat pudar. Memori kemesraan yang dia ingat ketika bersama Allah pada waktu bulan Ramadan, dia ingat, dan kalau ingat dia akan banyak berdoa kepada Allah. Doanya apa sih Ustaz? Nah, doanya umum Pak. Bisa kita berdoa, Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah terimalah seluruh amal kami di bulan Ramadan. Dengan doa itulah kalau ada yang cacat dari amal ibadah kita, maka Allah tutupi yang cacat itu, dan mungkin saja Allah akan jadikan kita
Justru diterima karena rajin berdoa. Doa itu merubah takdir. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu merubah yang jauh jadi dekat. Doa itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Allah itu paling senang dengan hambanya yang berdoa. Dan kalau kita berdoa itu konotasinya jangan melulu masalah harta. Tapi kita berdoa itu harusnya melulu tentang urusan akhirat dulu sebelum urusan harta. Dan saya yakin mungkin ada itikaf kita yang berantakan, Pak. Mungkin itikaf kita tidak dicatat asalnya. Tapi karena kita rajin berdoa terus, akhirnya itikaf kita bisa jadi diterima oleh Allah ketika rajin berdoa sembari menyadari kesalahan dan kekurangan kita dalam itikaf. Inilah 3 perkara yang Allah tidak pernah berikan kecuali orang yang diterima amal Ramadannya. Sekali lagi 3 perkara ini untuk mengukur diri kita, mengevaluasi diri kita. Jadi kalau ada orang bertanya sama dirinya, apakah Ramadan saya diterima oleh Allah ataukah tidak? Simple dan sederhana. 1, pastikan. Apakah kemudian ketika Ramadan kamu menjadi lebih baik? Yang kedua, apakah ada perasaan khawatir dan takut yang tumbuh pada hatimu? Dan yang ketiga, apakah kamu sudah melazimi doa sampai beberapa bulan setelah Ramadan itu diterima? Kalau jawabannya iya, maka moga-moga itu kita mulai meraba amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Maaf Pak, Allah tidak meminta amalan Ramadan yang banyak. Perhatikan ya kita dengan Nabi. Nabi itu Ramadannya berapa kali Ustadz? 9 kali seumur hidupnya. Kita Pak, contohnya saya 40 tahun. Kalau saya baliknya 12 tahun, berarti saya sudah mulai dinilai Ramadan saya itu 28 kali. 3 kali lipat lebih daripada Ramadannya Rasulullah. Tapi apakah Ramadan kita bisa menandingi Ramadannya Rasulullah walaupun kita 3 kali lipat lebih banyak daripada Nabi? Oh, enggak bisa Pak. Demi Allah enggak akan bisa kita menandingi Ramadannya Rasulullah walaupun kuantitasnya lebih banyak. Allah tidak minta yang banyak Pak, Allah minta yang berkualitas. Kalaupun ada di antara kita 1 Ramadan saja di antara 30 kali Ramadan yang kita lewati, 1 saja yang diterima oleh Allah, sudah cukup. 1 amal itu akan mengharamkan kita dari api neraka dan memasuki pintu Ar-Rayyan. Ramadan itu investasi terbaik. Moga-moga kita tidak pernah bosan berdoa ketika ditinggalkan Ramadan untuk terus meminta, Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah, terimalah ya Allah bulan Ramadan kami, sujud kami, rukuk kami, itikaf kami. Dan itulah yang harusnya melandasi sifat dan karakteristik kita ketika kita sudah di bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Sekali lagi, kajian ini tidak bersifat untuk menilai dan memvonis orang lain. Karena banyak orang itu kadang-kadang kalau dapetin kajian itu ngomongnya apa? Wah, ini cocok untuk yang itu. Jangan gitu. Kajian kita itu untuk menilai diri kita, untuk meraba diri kita dan mengukur posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekaligus pula saya meminta izin pamit pulang setelah kajian subuh nanti mungkin jam 9, jam 8. Jazakumullah khair atas luar biasanya Sahibul Bait telah menyambut kami dan telah menerima kami. Dan senang sekali ketika saya ketemu dengan bapak dan ibu itu bukan di pusat perbelanjaan, ketemunya bukan di pusat rekreasi, tapi saya bertemu dengan kaum muslimin di Duri ini, ketemunya di masjid. Dan semoga pertemuan di masjid ini moga-moga berlanjut dengan pertemuan kita nanti di kampung akhirat kita yang bernama surga insyaallah. Terima kasih atas semua yang telah diberikan. Jazakumullah khairan atas semuanya dan semoga Allah membalas setiap inci kebaikan jamaah semuanya. Dan semoga syiar dakwah di tempat ini semakin jaya, semakin terang, dan semoga masjid ini moga-moga akan menjadi masjid mercusuar ilmu untuk masyarakat dan bukan hanya menjadi masjid tempat ibadah semata. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya bersama dengan teman saya dari Jakarta dan juga ada teman-teman saya dari Pekanbaru meminta izin atas aktivitas kita karena kita akan bertolak nanti ke Dumai. Jazakumullah khair atas semuanya dan semoga Allah selalu mengumpulkan kita dalam kondisi yang baik di dunia dan di akhirat.
Lain kesempatan kalau Allah ada takdir, insya Allah kita bertemu kembali. Kalaupun tidak, insya Allah semoga kita bertemu dalam ridhanya Allah dalam kehidupan akhirat kelak kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.